Battle Through the Heavens, Chapter 1008. Bab 1008, memasuki kolam darah. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng King Air terasa dingin. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan saat melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu roboh di atas batu yang sangat besar. Tubuhnya berlumuran darah dan bergerak-gerak tanpa sadar. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak merenggut nyawanya, tapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai Do Huang Bintang 7, tidak mungkin baginya untuk dengan paksa menahan pukulan dari Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu orang ini dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat mencair. Dia menyeringai kepada semua orang dan dengan lembut bertanya, bukankah sekarang ada jumlah orang yang tepat? Tatapan Feng King Air menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, kamu sangat sombong. Sepertinya Wind Lightning Pavilion saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal melakukan hal-hal seperti itu. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ejekan dalam nada Feng King Air. Dia berkata, ini hanya kasus yang dimakan orang lemah. Namun, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa lebih sombong daripada Wind Lightning Pavilion karena telah menggerakkan beberapa elit Dozong untuk mengelilingi saya. Sulit untuk menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Petik 2. Jika Heaven Mountain Blood Pool tidak akan muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda untuk melihat tingkat apa Anda di Gunung Mata Surga ini. Tempat yang tidak bisa dijangkau bantuan eksternal. Kilatan dingin melintas di mata Feng King Air saat dia menantang. Jika Nona Feng ingin mencobanya, dia bisa melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa hambar. Sikapnya yang benar-benar acuh tak acuh menyebabkan Feng King Air marah. Namun, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya saat dia melirik ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harus segera memasukinya dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada jumlah energi yang terbatas di dalam kolam darah gunung surga. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak, ini sedikit lebih mungkin bisa memutuskan apakah dia akan menerobos kelas Do Huang atau tidak. Xiao Yan mengabaikan Feng King Air setelah melihat bahwa dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan tampilan berseri-seri, kamu baik-baik saja? Nalan Yanran terkejut saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya menjadi berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria ini sepertinya berbeda dari perasaan yang diberikan Yun Yun padanya. Itu kokoh dan aman. Di balik punggung kurus ini, dia sepertinya bisa benar-benar menenangkan hatinya. Namun, penalaran memberitahunya bahwa kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan Gunung Mata Surga ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat untuk mengejek diri sendiri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur? Suara lembut dan tak terdengar dengan lembut dipancarkan dari mulut Nalan Yanran. Namun, secara tidak sengaja masuk ke telinga Xiao Yan. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengannya ke puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya lebih keras saat dia merasakan Xiao Yan berjalan di dekatnya. Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus itu. Namun, ketika dia hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terpancar dari langit. Suara guntur yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral besar berwarna-warni muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan berputar, Xiao Yan dan yang lainnya bisa merasakan energi agung yang sangat menakutkan yang berkumpul dengan liar di langit. Apakah Blood Pool akan segera muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit ini. Mengikuti kemunculan pusaran energi warna-warni yang sangat besar di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke pusaran seperti kain warna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan putaran spiral.
Suara siulan merajalela di puncak gunung saat badai menembus puncak gunung seperti ujung pisau. Itu meninggalkan beberapa retakan tebal lengan di beberapa batu besar di tengah gelombang suara cici. Doki yang kuat melonjak dari tubuh kelompok Xiaoyan. Tubuh mereka seperti bebatuan yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara Central Plains. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan putaran akhirnya berkurang. Segera, spiral itu berhenti sejenak sebelum cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Bang! Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Pada saat ini, kabut tebal yang menyelimuti pegunungan menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti begitu cahaya kuat muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki mengeluarkan ledakan seperti bola meriam. Itu meledak keluar dari spiral, arahnya adalah mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bang! Kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara yang sangat besar menyapu dan bebatuan aneh di sekitarnya segera meledak. Kaki Xiaoyan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat puncak gunung yang telah menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mengangkat mata mereka, mereka bisa melihat bahwa mulut gunung berapi dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang pekat. Gelombang energi yang kuat, yang sangat padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga, silakan bergerak. Sosok Jinsi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus penelan emas besar di belakangnya. Kegembiraan yang sulit dihilangkan langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang menuju mulut gunung berapi dengan cara seperti kilat. Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menyerbu. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan terlalu dalam ke kolam darah gunung surga. Anda harus segera menyerap energi setelah Anda masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran saat dia melintas ke depan. Iya, Nalan Yanran tidak menentang Xiaoyan menariknya. Sebagai gantinya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Saya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa kata saat dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan tanpa sadar muncul. Pada saat ini, mulut besar gunung berapi itu dipenuhi dengan energi warna-warni yang pekat. Itu tampak sangat cantik, apalagi yang paling menarik adalah kolam merah yang mencolok di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiaoyan masih dapat melihat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah gunung surga? Ekspresi panas muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap kolam darah yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju kolam darah. Jari-jari kakinya menekan ke tanah, dan dia bergegas menuju kolam darah gunung surga sambil menarik Nalan Yanran. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiaoyan berhasil menempuh jarak dalam waktu setengah menit dengan kecepatannya. Namun, pada saat dia bergegas, dia secara tidak sengaja berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerbu ke dalam blood pool, mengeluarkan suara percikan saat mereka melakukannya. Xiaoyan merasa agak tidak berdaya saat melihat orang-orang ini begitu cemas. Namun, beruntung targetnya adalah bagian bawah blood pool.
Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia bersaing dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. Kolam darah gunung surga berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih, dan tidak dapat dianggap terlalu besar. Namun, itu lebih dari cukup untuk menampung Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiao Yan merasa perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga berulang kali muncul di permukaan blood pool. Gelombang energi berwarna darah yang pekat perlahan dipancarkan seperti asap. Sungguh layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jumlah mengejutkan dari energi yang terkumpul berada pada tingkat yang saya lihat untuk pertama kalinya. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh kenalan Yanran dan tersenyum sambil berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun Anda belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagi Anda." Petik 2. Nalan Yanran sedikit mengangguk. Dia meletakkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiao Yan sambil berbisik, "Terima kasih banyak kamu. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa pergi ke Sekte Bunga." Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menanyainya untuk lebih jelasnya setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke blood pool seperti putri duyung. Sekte Bunga, salah satu dari yang disebut dua sekte? Petik 2. Xiao Yan terkejut saat melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam blood pool. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Namun demikian, dia mengingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke blood pool dengan suara keras. Mulut gunung berapi secara bertahap menjadi tenang setelah kelompok itu masuk ke dalam kolam darah. Hanya angin liar yang terus mengamuk dengan ganas, membentuk badai bersiul dalam prosesnya. Bab 1009, Pelatihan Tersembunyi di Kolam Darah. Hal pertama yang Xiao Yan rasakan setelah mengisi ke blood pool adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Jade Green Do Qi berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang menuju dasar blood pool setelah berhenti sejenak. Cairan merah di blood pool cukup kental. Itu seperti darah segar. Jarak pandang memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, dia akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa merasakan samar-samar bahwa ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam blood pool tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar blood pool. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dia lihat hanyalah warna merah tua yang tenang. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas tua muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan sigap berenang menuju dasar. Semakin jauh Xiao Yan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas memahami bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api semacam ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah-tengah gunung berapi di mana racun api paling liar dan ganas. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api saat itu di menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam. Namun, kedua racun api ini jelas berada pada dua level yang sangat berbeda. Gunung berapi Heaven Eye Mountain ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Racun api yang terakumulasi sangat menakutkan. Kalau tidak, itu tidak mungkin melukai Jinsi begitu banyak. Seorang elit Dozong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan.
Suhunya yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah itu dengan paksa dikeluarkan oleh nyala api, dan bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Xiaoyan. Setelah penurunan terus-menerus ini berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiaoyan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiaoyan bersukacita saat melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan renangnya secara bertahap melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya sangat panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu secara samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Jumlah besar cairan berwarna merah yang ada sepertinya telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk berpisah. Apakah ini penghalang spasial? Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiaoyan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas tua di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang spasial. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiaoyan. Kesungguhan di wajah Xiaoyan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik napas dalam-dalam. The Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiaoyan diam-diam rileks. Tubuhnya bergerak dan dengan hati-hati dia berenang ke dalam terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari belasan meter sebelum stabil. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Viskositas energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan saat dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahaya itu mengeluarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiaoyan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke titik terang berwarna abu-abu. Di bawah Xiaoyan ada permukaan yang tidak rata yang dipenuhi lubang. Lubang dengan berbagai ukuran ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, dasar kolam darah ini adalah gunung berapi yang mendidih. Tatapan Xiaoyan membawa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan berwarna merah darah. Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, sepertinya saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiaoyan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiaoyan berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan isap yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan isapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi yang kuat, kental, berwarna merah tanpa henti memasuki tubuh Xiaoyan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiaoyan, itu segera mengeluarkan gelombang suara cici. Bintik-bintik berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh. Racun api mengalami kesulitan masuk ke tubuh Xiaoyan karena kehadiran Glazed Lotus Heart Flame ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah racun api dihilangkan. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya saling melekat. Jika Xiaoyan tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, tidak mungkin baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang mudah.
Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang megah memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang diberikan pada hari biasa. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran suku tikus penelan emas telah menghabiskan banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengeluarkan racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus penelan emas pasti akan melonjak karena itu. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasi di sepanjang rute metode Flame Mantra Qi. Selama peredaran darah, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Saat mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri. Energi darah yang kental sepertinya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiaoyan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energi. Perasaan ini sangat unik. Jika ada orang lain di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya berubah sangat fleksibel saat menyerap energi berwarna darah. Hati Xiaoyan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darah memiliki efek yang begitu ajaib. Jika Xiaoyan memiliki beberapa keraguan sebelumnya tentang tempat ini dapat membantunya menerobos kelas Do Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, dia memiliki keyakinan bahwa lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan untuk menerobos kelas Do Huang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiaoyan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut dapat menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, harta karun ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiaoyan. Kecepatan hisap Xiaoyan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, banyak waktu masih diperlukan jika dia ingin menerobos kelas Do Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Do Huang benar-benar terlalu besar. Tubuh Xiaoyan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya tampak seolah-olah tidak pernah bisa dipadamkan karena dengan kuat melindungi Xiaoyan. Gelombang energi merah darah yang kental di sekitar nyala api menembusnya, tanpa henti, sebelum mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dasar kolam darah yang tenang tidak memiliki konsep waktu apapun. Xiaoyan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan kecepatan lambat. Meskipun kecepatan ini tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Do Huang dan kelas Do Zong. Kekuatan Xiaoyan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Bab 1010, Efek Pemurnian Jiwa. Bagian bawah blood pool yang berwarna merah gelap membara benar-benar sunyi. Semuanya berkembang di tengah keheningan ini. Bahkan waktu sepertinya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna hijau giok samar-samar terlihat di dalam api kemerahan. Itu sangat menarik. Jika seseorang melihat lebih dekat, sebuah sosok duduk bersila akhirnya akan terungkap. Tentu, sosok itu adalah Xiaoyan, yang memasuki blood pool untuk berlatih. Xiaoyan tidak pernah keluar dari kondisi pelatihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti biksu tua yang mempertahankan postur tubuh yang tidak tergoyahkan saat dia menyerap energi yang besar dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, dia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna darah merah tua menutupi setiap inci tubuh Xiaoyan. Bahkan wajahnya dipenuhi warna darah ini. Sekilas, Xiaoyan tampak buas. Namun, untungnya tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Karenanya, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Dengan memperkirakan waktu, Xiaoyan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat sejenak selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi yang kuat dari sekitarnya.
Selama penyerapan yang cepat dan sengit ini, Do Qi dalam tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui nadinya dengan cara yang menerjang, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiaoyan, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 9 Do Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Do Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiaoyan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasa kesal. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan Do Qi di dalam tubuhnya? Mentalitas Xiaoyan yang tenang membuat latihan pahitnya sulit memengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat dia menyerap energi, sekali lagi tenggelam ke dalam perasaan misterius saat tubuhnya benar-benar berubah. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Xiaoyan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tetapi rambut hitamnya secara bertahap berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiaoyan tampak seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiaoyan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini karena dia tidak dapat mengontrol dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang telah dia serap. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu dia lakukan adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah berwarna merah tua. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih tebal. Namun, perlu disebutkan bahwa aura Xiaoyan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum menembus kelas Do Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil mendobrak Xiaoyan melalui kelas Do Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Do Zong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiaoyan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan pelatihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat tertentu, wajah Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Matanya berkedut sedikit, dan perlahan terbuka. Mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukanlah karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiaoyan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Avatar spiritual 3000 tubuh ilusi petir di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena dia menekannya, tapi avatar itu tidak berhasil menyerap banyak energinya. Oleh karena itu, baru sekarang Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa? Xiaoyan bergumam dengan ragu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Cahaya tak berbentuk mengalir dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan kekuatan isap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga sepertinya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini membuat kontak dengan api jantung yang jatuh di permukaan tubuh avatar, itu segera mengeluarkan suara berderak, yang muncul karena racun api di dalam energi. Beruntung api hati yang jatuh melindungi avatar itu. Kalau tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang bisa melihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang semula transparan itu segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiaoyan,
yang memiliki kontak spiritual dengan avatar tersebut, terkejut menemukan bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Menurut kecepatan ini dan kehalusan dari Valen Heart Flame, kemungkinan besar avatar tersebut akan dapat mencapai tahap peralihan segera. Energi di tempat ini juga memiliki efek memurnikan avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah dikejutkan sesaat oleh kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan dapat melatih tubuh 3000 ilusi petir ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam Wind Lightning Pavilion, kemungkinan orang-orang yang mempraktikkan teknik Do ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi pada Fan Tian. Perlu diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan. Namun Xiao Yan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi kerangka waktu 10 kali lebih cepat. Celah ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Jinxi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Jadi, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik tidak bisa disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya dengan tegas terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlangsung lama. Xiao Yan hanya benar-benar rileks saat melihat tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, bagian bawah kolam darah memiliki sejumlah besar energi, cukup untuk mereka sia-siakan. Pikiran Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah bergeser dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam, puncak kelas Do Huang, bahwa Jinxi tidak berbohong. Tempat ini kemungkinan besar benar-benar memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Do Huang dan naik ke Dozong. Namun, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang ganas tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang sangat jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, untuk berhasil menerobos kelas Do Huang, Xiao Yan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Jika aku berhasil menerobos ke kelas Dozong, sepertinya aku akan mampu bertahan bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Haruskah aku meminjam kekuatan Mr. Yao lagi? Aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Petik 2. Dozong dan Do Huang adalah dua kelas yang sangat berbeda. Jika Xiao Yan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak lagi begitu jauh dan tidak dapat dijangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan beberapa hal eksternal. Selain itu, jika dia mencapai kelas Dozong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa dia akan bisa masuk 10 besar pil gathering yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan dia terima setelah mencapai kelas Dozong. Dia menghirup napas dalam-dalam, melihat ke arah avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Matanya perlahan tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia menerobos ke kelas Dozong. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, dasar kolam darah sekali lagi menjadi sangat sunyi. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah bahwa ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, di dalam dunia merah gelap ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiao Yan, yang telah sepenuhnya memasuki kondisi pelatihannya, telah benar-benar melupakan aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya. Bab 1011 Terobosan. Dozong. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di pavilion batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan. Jinxi mengerutkan alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi.
Kolam darah gunung surga di tempat itu telah jatuh dari kondisi terisi saat itu ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan menjadi lebih pucat. Sekilas memang tak jauh berbeda dengan air telaga biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jingu di samping juga tertawa getir saat mendengar ini. Dia segera berkata dengan sedikit keraguan, "Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api gunung surga di bawah terlalu padat. Bahkan saya tidak berani melangkah terlalu dalam." Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Jinsi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya terlihat tidak percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki kolam darah gunung surga selama 2,5 bulan. Jangka waktu ini memang terlalu lama. Racun api di dasar Blood Pool sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal dalam waktu lama. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang Do Huang. Jingu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jinsi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah berpamitan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di Blood Pool kali ini. Mereka bahkan mungkin berhasil menembus kelas Do Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di Blood Pool selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya telah mencapai kejenuhan, dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan Xiao Yan adalah satu-satunya di gunung mata surga yang belum pernah diberitakan siapapun. Setelah merenung sebentar, Jinsi akhirnya mengertakkan gigi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja memasuki dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jingu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Di sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang dapat melihat bahwa energi alam di sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan gaya hambat dan mulai berkumpul dengan gila di sekitar mulut gunung berapi. Jinsi dan Jingu mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana energi berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jingu terkejut saat dia buru-buru bertanya. Jinsi juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah. Pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam sekitarnya semuanya mengalir liar melaluinya. Bagian dalam Blood Pool sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan gila. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jinsi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar karena kekuatan Do Huangnya? Jingu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke Jingu. Orang ini, mungkinkah dia akan menerobos ke kelas Dozong? Pandangan aneh juga melintas di mata Jinsi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Orang ini, benar-benar berhasil. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu seseorang menerobos kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang ini menyebar, kemungkinan besar itu daya tarik kolam darah gunung surga akan terus melonjak. Petik 2. Tidak heran dia telah bertahan begitu lama di dasar Blood Pool. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Dozong sekaligus. Namun, sepertinya metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Petik 2.
Tapi aktivitas yang dibuat orang ini saat dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah diguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa elit Dozong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jingu mendecakkan mulutnya sambil meratap. Jinsi mengangguk. Matanya terfokus pada blood pool dan hatinya juga mendesah lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiaoyan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Selagi keduanya berbicara, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, sepertinya seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang agak berwarna-warni, memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun yang tak terhitung melesat ke sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat sementara tekanan energi yang samar-samar merembes darinya menyebabkan cukup banyak tikus penelan emas yang lebih lemah merasakan jantung mereka bergetar karena ketakutan. Perubahan di sekitar tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada pilar berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Saat peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam blood pool, aura agung, mirip dengan naga besar yang bangun, perlahan merembes keluar dari dasar blood pool. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jinsi dan Jingu sedikit berubah. Aura ini sepertinya tidak seperti level seseorang yang baru saja naik ke kelas Dozong. Jingu bergumam agak ragu. Ya, aura ini sendiri tidak kalah dengan bintang Dozong biasa. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan dari aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Jinsi mengangguk saat dia menjawab. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jinsi, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus penelan emas, yang belum berevolusi, menjerit panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah, cukup banyak ahli dalam radius 500 km dari gunung mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Aura ini adalah orang lain yang akan menerobos ke kelas Dozong? Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan mata surga? Apakah itu anggota lain dari suku tikus menelan emas? Petik 2. Orang-orang ini sangat beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus menelan emas akan meningkat lagi. Petik 2. Heaven Mountain Blood Pool benar-benar bagus. Sepertinya saya harus meminta para murid di sekte untuk mencoba keberuntungan mereka lain kali. Petik 2. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan putar pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila saat ombak memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup awan gelap. Jinsi dan Jingu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat ke blood pool. Berdasarkan indera mereka, hisapan dari dasar blood pool sepertinya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jinsi menatap kecepatan rotasi yang menakutkan dari permukaan air sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Suara Jinsi baru saja terdengar ketika permukaan air tampak seolah-olah ada bom yang dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata surga. Pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti burung bangau, dari dasar kolam darah, tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa doki yang perkasa dengannya. Bang 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 bang. Raungan yang jelas sepertinya telah mengaduk-aduk langit dan daratan. Ruang terdistorsi saat pilar air ditembakkan. Seluruh Heaven Eye Mountain Range mulai bergetar saat ini.
Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi, sementara suara yang memekakkan telinga bergema di atas gunung. Ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi semua kolam darah, melesat dengan keras seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu tingginya beberapa puluh meter. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gugusan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Hujan dengan keras menghantam bebatuan di bawah, menghasilkan suara derai-derai yang jelas terbentuk. Semua tatapan di dalam pegunungan mata surga terfokus dengan saksama ke langit. Hujan yang tersebar di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Douzong. Banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh pegunungan mata surga ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar aura ini.